Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Audimus kita dengan NIM 108022500025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya setelah mid semester ini. Yang pertama mengenai atom. Atom ini terdiri dari proton yang bermuatan positif yang berada pada inti, kemudian neutron. Neutron itu netral yang berada pada inti juga, dan elektron itu bermuatan negatif yang mengelilingi orbit. Kemudian atom netral ini memiliki jumlah proton yang sama dengan jumlah elektron, sehingga jika elektronnya lebih banyak dari proton, maka atom ini akan menjadi ion negatif. Sebaliknya, jika lebih sedikit, maka ionnya akan menjadi positif. Kemudian muatan listrik itu ada dua jenis, positif dan negatif. Jika muatan ini sejenis, misalnya positif-positif atau negatif-negatif, maka akan terjadi tolak-menolak. Sebaliknya, jika dia lawan jenis positif-negatif, maka akan saling tarik-menarik. Kemudian mengenai hukum Coulomb ini gaya interaksi antara dua muatan. Yang dirumuskan itu F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Kemudian arah gaya Coulomb ini ditentukan oleh jenis muatannya. Selanjutnya mengenai medan listrik ini adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan. Jika secara matematisnya itu medan listrik ini didefinisikan sebagai gaya listrik per satuan muatan. Kemudian arah medan listrik ini ditentukan oleh jenis muatan sumbernya. Jadi jika dia bermuatan positif, maka garis medan listriknya akan mengarah keluar. Sebaliknya, jika bermuatan negatif, maka garis medannya akan mengarah masuk menuju muatannya. Baik, selanjutnya mengenai energi potensial. Energi potensial ini adalah energi yang muncul pada muatan listrik karena posisinya terhadap suatu muatan atau medan listrik lainnya. Titik nolnya ini berada pada jarak tak terhingga. Kemudian kapasitor dan kapasitansi. Kapasitor ini perangkat yang digunakan untuk menyimpan energi medan listrik yang biasanya terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh isolatornya. Kemudian ada kapasitansi. Kapasitansi ini adalah kemampuan dari kapasitornya untuk menyimpan muatannya, atau yang dirumuskan itu C sama dengan Q per V. Satuannya bergantung pada bentuk, ukuran, dan posisi relatif pada konduktornya. Kemudian ada rangkaian seri, rangkaian paralel, yang kalau kita mencari total kapasitornya berbeda-beda dari setiap jenisnya. Baik, selanjutnya mengenai arus listrik. Arus listrik ini adalah banyaknya muatan yang mengalir persatuan waktu dengan satuan amperenya. Menurut teori ini, arus yang mengalir dari potensial tinggi positif ke potensial rendah negatif yang arahnya itu berlawanan dengan arah aliran elektronnya. Kemudian juga ada hambatan atau resistansi. Hambatan resistansi ini adalah kemampuan suatu benda untuk menghambat aliran arus listrik yang diukur dengan satuan ohm. Nilainya itu dapat dipengaruhi oleh jenis bahan, suhu, panjang penghantar, dan luas penampangnya. Kemudian resistor ini adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menghambat arus atau menurunkan level tegangannya. Kemudian ada hukum Ohm. Hukum Ohm ini adalah hukum yang menyatakan bahwa besar arus itu berbanding lurus dengan tegangannya, dan juga berbanding terbalik dengan hambatan. Kalau dirumuskan itu sama dengan V sama dengan I dikali dengan R. Kemudian ada hukum Joule. Hukum Joule ini menjelaskan tentang daya disipansi di mana energi listrik ini dapat diubah menjadi panas. Hukum Kirchhoff terbagi dua, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2.
Hukum Kirchhoff 1 ini menjelaskan tentang jumlah arus yang masuk ke titik cabang ini sama dengan jumlah arus yang keluar. Kalau Kirchhoff 2 ini jumlah aljabarnya ini dalam satuan lintasan tertutup sama dengan jumlah aljabar hasil kari arus dan hambatannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.